Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga di sini akan mempresentasikan hasil laporan final project SMBD yang berjudul Klinik Hewan Vet Care. Perkenalkan, saya Muhammad Iqluddin Darmawan. Saya Izzatul Fawaid. Saya Muhammad Nuril Ilham. Berikutnya kami akan menjelaskan bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang pemilihan kasus kesehatan hewan merupakan aspek penting yang perlu mendapatkan perhatian serius, khususnya dalam mendukung kesejahteraan hewan peliharaan maupun hewan ternak dalam praktiknya. Klinik dokter hewan memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan layanan pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, serta pencatatan riwayat medis hewan secara terstruktur. Namun permasalahan umum yang sering terjadi di lapangan adalah masih banyak klinik hewan yang mengelola data secara manual, sehingga rentan terhadap kesalahan pencatatan, keterlambatan dalam pelayanan, serta sulitnya menelusuri histori kesehatan hewan. Maka dari itu kasus yang diangkat dalam proyek ini adalah perancangan dan pengelolaan database klinik dokter spesialis hewan. Kasus ini dipilih karena berperan besar dalam digitalisasi layanan kesehatan hewan, serta memiliki tantangan teknis yang menarik dalam hal perancangan struktur database dan pengelolaan relasi antar data. Bagian yang ingin dikerjakan dari kasus ini adalah membangun sistem basis data klinik yang mampu mencatat informasi pemilik hewan, dokter, kunjungan, diagnosis, resep, dan detail obat secara relasional dan optimal. B. Tahapan 1. Konsep database. Konsep utama dari database ini adalah untuk mendukung manajemen layanan klinik dokter hewan secara digital. Database ini menyimpan data A. Yang pertama yaitu identitas dokter spesialis beserta spesialisasi dan kontak. B. Data pemilik hewan termasuk nama, alamat, dan nomor telepon. C. Informasi hewan seperti nama, jenis, ras, umur, dan hubungan dengan pemilik. D. Data kunjungan ke klinik yang berisi keluhan dokter yang menangani serta tanggal kunjungan. E. Hasil diagnosis dari dokter terhadap hewan berdasarkan kunjungan. F. Resep yang dibuat berdasarkan diagnosis. J. Detail resep yang berisi informasi obat, dosis, dan jumlah. Seluruh data saling terkait atau berelasi satu sama lain dalam struktur relasional, sehingga dapat ditelusuri dari satu data ke data lainnya. Misal dari kunjungan dapat diketahui dokter yang menangani, hewan yang diperiksa, hasil diagnosis, dan resep yang diberikan. 2. Ilustrasi database. Berikut ini adalah IRD-nya dari kasus ini. Yang pertama itu dokter berelasi ke kunjungan. Oke, saya akan menjelaskan ilustrasi database-nya. Yang pertama, satu dokter menangani banyak kunjungan. Satu pemilik memiliki banyak hewan. Satu hewan memiliki banyak kunjungan. Satu kunjungan menghasilkan banyak diagnosis. Satu diagnosis menghasilkan banyak resep obat. Satu resep obat menghasilkan banyak detail resep. Satu detail resep menghasilkan banyak obat. Ilustrasi database digambarkan dalam bentuk Entity Relationship Diagram atau biasa disebut IRD dengan entitas utama 1. Pemilik yang berisi KD pemilik, nama pemilik, alamat, no telepon. 2. Hewan yang memiliki KD hewan, nama hewan, jenis hewan, ras, umur, KD pemilik. Dokter yang memiliki KD dokter, nama dokter, spesialis, dan nomor telepon. 4. Kunjungan memiliki KD kunjungan, KD hewan, KD dokter, keluhan tanggal kunjungan. 5. Diagnosis memiliki KD diagnosis, KD kunjungan, hasil diagnosis. 6. Resep obat memiliki KD resep, KD diagnosis. 7. Obat memiliki KD obat, nama obat, deskripsi, stok. 8. Detail resep memiliki KD resep, KD obat, jumlah, dosis. Relasi antar tabel dalam database klinik dokter spesialis hewan
membentuk struktur yang saling terhubung secara logis. Tabel memiliki hubungan one to many dengan tabel hewan karena satu pemilik dapat memiliki banyak hewan. Selanjutnya tabel hewan dan dokter masing-masing memiliki relasi one to many terhadap tabel kunjungan karena satu hewan dapat melakukan banyak kunjungan dan satu dokter dapat menangani banyak kunjungan. Setiap kunjungan memiliki satu diagnosis one to one dan setiap diagnosis menghasilkan satu resep obat one to one. Tabel resep obat berelasi one to many dengan detail resep yang merupakan hubung dengan tabel obat dalam bentuk relasi one many to many. Karena satu resep dapat berisi banyak obat dan satu obat digunakan banyak resep. Struktur ini memastikan integritas data serta efisiensi dalam pengelolaan informasi klinik. Selanjutnya yang ketiga, optimalisasi database. Untuk mengoptimalkan database, setiap entitas dibuat dalam tabel terpisah dengan key yang jelas dan indexing pada kolom ID untuk mempercepat pencarian. 2. Menggunakan tipe data yang tepat seperti varchar, integer, date, dan teks untuk efisiensi ruang penyimpanan. 3. Mengatur hubungan antar entitas dengan foreign key agar integritas data terjaga. 4. Menghindari duplikasi data dengan menerapkan prinsip normalisasi. 5. Menambahkan indexing pada field pencarian utama seperti KD hewan, KD dokter, dan KD kunjungan. 4. Yaitu pembuatan database. Yang pertama, membuat baru create database klinik dokter spesialis hewan. Yang kedua, menggunakan database use klinik dokter spesialisasi hewan. Ketiga, membuat tabel pemilik hewan, dokter, kunjungan, diagnosis, resep obat, dan detail resep. Yang keempat, menambahkan primary key atau foreign key untuk menjamin integritas relasi. Kelima, mengisi data awal menggunakan insert into untuk kebutuhan pengujian dan visualisasi. Yang keenam, menjalankan query select, join, group, by, dan by order untuk validasi struktur dan performa database. Yang kedua ada bab 2 pengelolaan database. Pengelolaan database yang pertama table. Nah, di sini mengajarkan kita bagaimana cara membuat sebuah database. Yang pertama kita membuat database baru dengan create database. Untuk membuat table seperti tabel pemilik, yaitu create table pemilik, kita isi dengan atribut-atributnya beserta tipe data. Dan selanjutnya mungkin ke bawah kurang lebih sama, mungkin beda namanya aja ya teman-teman. Nah, nanti kalau kita sudah buat database-nya melalui tabel-tabel itu akan menjadi struktur seperti ini. Yang kedua ada constraint keys. Yang pertama alter table hewan, age constraints, FK hewan, pemilik, foreign key, KD pemilik, reference pemilik, KD pemilik. Yang kedua alter table kunjungan, age constraint, FK kunjungan hewan, foreign key, KD hewan, reference hewan, KD hewan. Dan bisa diisi dengan data pemilik seperti yang ada di daftar di bawah ini. Insert into pemilik values dan masukkan data-data yang berguna untuk mengisi. Lalu ada data hewan. Data hewannya seperti yang ada di list. Ada kode, ada nama hewan, ada jenis dan kode. Lalu ada data dokter, berisi tentang dokter-dokter spesialis yang menangani hewan-hewan khusus. Dan ada data kunjungan, yaitu berisi tentang kunjungan pemilik dan hewan ke klinik dan keluhan-keluhannya, berisi tanggal, kode, dan keluhan. Dan di data diagnosis ada diagnosis dari hewan yang diperiksa seperti infeksi mulut, flu ringan, demam tinggi, luka terinfeksi, dan lain-lain. Dan di data resep obat ada kode-kode yang berelasi ke data-data sebelumnya. Di data obat berisi tentang obat-obat untuk diagnosis-diagnosis yang telah disebutkan di atas.
seperti amoxicillin yaitu obat antibiotik hewan, dan ada data detail resep yang berguna untuk mengatur konsumsi obat kepada hewan. Update-nya yang pertama ada update dokter, set nama dokter, lalu where KD dokter, masukkan kode, terus update sebagian atribut dengan kondisi. Akan muncul seperti di nomor 4 di bawah ini. Dan di nomor 3 ada delete berdasarkan ID. Kita menghapus dari tabel pemilik, lalu kita masukkan kodenya, lalu nanti datanya akan terhapus. Delete dengan kondisi yaitu kita delete dari tabel obat, lalu yang stoknya kurang dari 50 akan terhapus. Selanjutnya ada visualisasi data, menampilkan jumlah data di tabel utama. Select count as total kunjungan from kunjungan, menampilkan kolom penting dari tabel utama dan tambahan seperti yang ada di bawah ini, nomor 1 dan nomor 2. Berikut gambarnya. Lalu ada menampilkan data dengan kondisi where, group by, order by, dan agregat seperti perintah yang ada di nomor 1 dan 2. Select KD dokter count as jumlah kunjungan from kunjungan, group by KD dokter order by jumlah kunjungan, description. Lalu akan muncul seperti gambar tabel di bawah ini. Join data antar tabel, contohnya select KD kunjungan, H nama hewan, D nama dokter, K tanggal kunjungan, dan akan menampilkan data seperti yang ada di gambar di bawah ini. Query sesuai latar belakang, menampilkan diagnosa dan resep seperti perintah yang ada di nomor di bawah ini. Select the from untuk diagnosisnya, join untuk menampilkan kunjungan, join untuk hewan, dan join untuk resep obat. Akan memunculkan data seperti gambar di bawah ini. Bab 3 penutup. Rangkuman dari final project kali ini adalah rancangan dan pengelolaan database untuk klinik dokter spesialis hewan berhasil dilakukan melalui konsep database yang terstruktur. Semua informasi penting seperti data pemilik, hewan, dokter, kunjungan, diagnosis, hingga resep obat dapat dikelola secara baik. Ilustrasi melalui IRD dan tahapan normalisasi hingga bentuk optimal memungkinkan database memiliki relasi yang kuat dan meminimalkan duplikasi data dengan implementasi 8 tabel utama dan relasi yang jelas. Optimalisasi dari segi struktur, tipe, data, indexing, dan validasi relasi memastikan bahwa database siap digunakan untuk kebutuhan operasional jangka panjang di lingkungan klinik hewan profesional. Selanjutnya, jelaskan tugas-tugas masing-masing anggota. Saya, Muhammad Iqluddin Darmawan, membuat database dengan SQL dan membuat laporan. Teman saya, Muhammad Nur Ilham, membuat ERD dan membuat laporan. Teman saya, Ezat, membuat insert di setiap tabel dan membuat laporan. Pembelajaran apa saja yang didapat dalam final project? Setelah mengerjakan final project ini, kita menjadi lebih tahu mengenai cara pembuatan database yang diawali dengan menentukan konsep database, lalu membuat ERD dengan memikirkan relasi antar tabel yang digunakan, membuat database melalui SQL dengan memikirkan tipe data yang digunakan di setiap atribut pada tabel, membuat relasi antar tabel dengan menggunakan primary key atau foreign key, menambahkan nilai insert di setiap atribut yang ada di tabel, mengupdate data seperti menghapus atau mengubah isi atribut, dan menampilkan data pada database dengan menggunakan perintah query tertentu. Apa yang harus ditingkatkan dalam semester depan? Menurut kami, yang harus ditingkatkan pada semester depan adalah meningkatkan pemahaman mengenai prompt query yang digunakan dalam memvisualisasi data, karena pada kelompok kami merasa ada kendala di bagian memvisualisasi data pada database kami. Mungkin pada semester depan kami akan meningkatkan belajar di luar jam kuliah dengan mempelajari mengenai mata kuliah database. Kemudian evaluasi pembelajaran, kami akan memberikan saran dan masukan untuk perbaikan perkuliahan basis data ke depannya. Bagi yang pertama prodi, mungkin dari kami bertiga
Kalau bisa waktu jam perkuliahan bisa runtut tanpa ada jeda dengan matkul lain. Karena apabila ada kuliah pagi lalu dilanjutkan kuliah pada sore hari, kami merasa jam tersebut kurang efektif untuk pembelajaran. Yang kedua, untuk dosen menurut kami pengajaran yang sudah dilakukan Pak Ali pada semester ini sudah cukup baik. Pada kelas teori Pak Ali selalu hadir dalam perkelasan. Mungkin saran kami untuk Pak Ali, kalau memungkinkan Pak Ali juga bisa hadir di setiap pertemuan pada jam praktikum. Yang ketiga, untuk asisten dosen, menurut kami asisten praktikum sangat membantu pada saat pembelajaran sedang berlangsung. Asisten juga membantu pada saat kami sedang kesusahan atau kebingungan pada saat praktek. Yang keempat, dari tempat lab yang digunakan pada praktikum sudah baik dengan fasilitas yang memadai. Mungkin untuk saran di beberapa PC untuk diperbaiki agar di setiap PC bisa mengakses aplikasi SEM app tanpa ada error. Mungkin itu presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.